adik baru kelas 7, Ibu ucapkan selamat kalian telah terpilih menjadi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tatapan. Selamat bergabung, selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Tatapan. Kesempatan baik ini tentu saja tidak akan kalian sia-siakan, kan? Jadilah siswa yang baik, siswa yang berprestasi, yang dapat membanggakan sekolah dan tentu saja membanggakan orang tua kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan MPLS ini, Ibu akan menyampaikan salah satu materi, yaitu tentang pendidikan karakter. Kenapa kita harus belajar pendidikan karakter? Nanti kita akan cari tahu. Oke? Tapi terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan dulu definisi atau pengertian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk memperbaiki karakter manusia dan perlu disampaikan sejak dini guna mencetak generasi yang berakhlak mulia dan bermoral. Nah, dari pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting, apalagi di masa saat ini di mana negara kita sedang dilanda yang namanya krisis moral atau degradasi moral. Apa saja krisis moral yang sedang dihadapi negara kita? Antara lain maraknya pergaulan bebas. Para pemuda, para pemudi bergaul secara bebas, tanpa batas, di luar aturan, di luar norma. Sangat mengerikan, kan? Yang selanjutnya, meningkatnya angka kejahatan atau angka kekerasan terhadap anak dan remaja. Setiap hari kita bisa menyaksikan di televisi tindak kekerasan, tindak kriminal di mana yang menjadi korbannya adalah anak dan remaja. Anak dan remaja itu seharusnya disayangi dan dilindungi, bukan menjadi korban tindak kekerasan. Krisis moral yang selanjutnya mungkin kalian juga secara tidak sadar pernah melakukannya, yaitu kebiasaan menyontek atau plagiat. Plagiat itu meniru hasil karya orang lain lalu diakui menjadi hasil karyanya. Itu merupakan salah satu penurunan moral. Banggalah dengan hasil karya sendiri. Baik atau jelek itu karya sendiri dan kita harus bangga. Jangan sampai meniru hasil karya orang lain dan kita akui sebagai hasil karya kita. Itu tidak baik. Mulai dari sekarang tinggalkanlah kebiasaan menyontek. Lalu krisis moral yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang namanya obat terlarang pasti itu dilarang digunakan secara bebas. Harus berdasarkan di bawah pengawasan tenaga medis atau dokter. Apalagi kalau penyalahgunaannya digunakan untuk tujuan tidak baik. Itu sangat jelek sekali. Selanjutnya, krisis moral yang melanda negara kita, pornografi dan porno aksi. Apa itu pornografi dan porno aksi? Sekarang ini para remaja sangat peka sekali dengan yang namanya TikTokan. Ya, mungkin kalian juga salah satunya fans TikTokan ya, generasi TikTok. Secara kalian sadar atau tidak sadar, kalian melakukan gerakan dalam TikTok itu gerakannya tidak pantas untuk dilihat. Lalu pakaian yang kalian gunakan pun tidak pantas untuk dipertontonkan. Lalu kalian upload media sosial. Orang-orang bisa melihat aksi kalian. Orang-orang dapat melihat pakaian yang kalian pakai. Nah, secara tidak langsung hal yang kalian lakukan itu merupakan tindakan porno aksi, ya. Cobalah dari sekarang bijaklah dalam bermedia sosial. Bijak di sini artinya setiap kali kalian mau mengupload sesuatu, coba diperhatikan dulu. Pantaskah pakaian kalian? Pantaskah gerakan kalian? Sekiranya tidak pantas, tidak usah di-upload, ya. Buat apa jadi terkenal kalau terkenalnya dalam hal yang negatif, yang jelek. Oke, nah itu salah satu contoh dari krisis moral yang sedang melanda negara kita. Tentu saja kalau dibiarkan, hal ini akan merusak moral dari generasi kita dan harus diatasi segera. Oleh sebab itu, disinilah peran dari pendidikan karakter. Oke, dalam pendidikan karakter itu ada beberapa nilai atau pilar, tapi
menjalankan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nah, contoh sikap religius ini, contohnya misalkan ketika kalian saling bertemu dengan teman, ucapkanlah salam. Lalu menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya misalkan kalau di sekolah ada Idul Kurban dan lain sebagainya. Nilai karakter yang kedua yaitu nasionalis. Nasionalis adalah karakter suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang mana memiliki kesadaran dan juga semangat akan cinta tanah air dan bangsa yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan juga tingkah laku masyarakat tersebut. Contohnya apa? Contohnya, misalkan kita selalu mencintai produk-produk tanah air. Banggalah dengan produk-produk tanah air. Bangga sebagai bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Ya, tampilkan kekhasan Indonesia. Lalu, nilai karakter yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Contoh dari karakter mandiri, selalu berusaha menyiapkan segala kebutuhan pribadi tanpa dibantu oleh orang lain. Apalagi kalian kan sudah mau SMP, bukan mau lagi, sudah jadi siswa SMP. Sudah selayaknya kalian memenuhi semua kebutuhan kalian itu sendiri tanpa bergantung kepada orang tua, ya terutama. Lalu contoh yang lain, selalu mengerjakan tugas dan kewajibannya, baik itu tugas di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke. Nilai karakter yang keempat, gotong royong. Ya, kata ini sudah sering kita dengar. Gotong royong adalah karakter bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk mencapai hasil yang diharapkannya. Apa saja contoh sikapnya? Contoh sikap gotong royong adalah misalkan membantu teman yang membutuhkan pertolongan, lalu membersihkan rumah di lingkungan bersama-sama. Kalau di sekolah nanti kalian kalau sudah mulai normal lagi ada piket kelas, kerjakan secara gotong royong. Pilar yang kelima yaitu integritas. Integritas adalah kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Contoh sikapnya, jujur dalam bersikap dan berperilaku, ya. Jangan jadi orang yang suka berbohong. Lalu contoh yang lain, nah ini yang tadi sudah Ibu jelaskan, tidak meniru hasil karya orang lain. Nah, ya Ibu ulangi lagi, 5 nilai pokok karakter. 1, tadi religius. 2, nasionalis. 3, mandiri. 4, gotong royong. 5, integritas. Setelah memahami nilai-nilai pendidikan karakter, diharapkan dampak yang akan terjadi setelah mempelajari pendidikan karakter adalah 1. Mengembangkan kompetensi kognitif peserta didik. 2. Membentuk peserta didik menjadi lebih berprestasi. Lalu, terbentuknya emosi peserta didik menjadi lebih stabil. Membentuk rasa percaya diri, membentuk kemampuan berkomunikasi, membangun jiwa yang penuh rasa tanggung jawab, membangun jiwa peserta didik yang religius. Itu adalah dampak yang diharapkan setelah kita mempelajari, setelah kita memahami yang namanya pendidikan karakter. Demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan materi tentang pendidikan karakter. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu. Ingat, stay safe and healthy. Tetap pakai maskernya, tetap diam di rumah, rajin cuci tangan dan menghindari kerumunan. Kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu di sekolah. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
psikologi,